Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Andi Era, dan rekan saya, Clara Octavia, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penjualan angsuran dan penjualan konsiasi. Yang pertama, pengertian dan masalah penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap. Di masa yang akan datang, penjualan angsuran ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan volume penjualan yang akan meningkatkan laba penjualan. Karena pembayarannya dilakukan secara bertahap, maka penjualan angsuran menimbulkan risiko besar di dalam penagihan piutang, yaitu 1. Masalah akuntansi dikelompokkan menjadi 4, yaitu berhubungan dengan pengakuan laba kotor. Yang kedua, berhubungan dengan cara perhitungan bunga dan angsuran. Yang ketiga, berhubungan dengan tukar tambah. Yang keempat, berhubungan dengan pembatalan penjualan angsuran. Masalah yang kedua adalah masalah non-akuntansi, menekankan atau mengurangi resiko terjadinya kerugian karena adanya pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut ada 3. Yang pertama, mengurangi kemungkinan terjadinya pembatalan penjualan angsuran. Yang kedua, menyediakan perlindungan hukum bagi penjual. Yang ketiga, menyediakan perlindungan ekonomi kepada penjual. Selanjutnya, pengakuan laba kotor. Pengakuan laba kotor dibagi menjadi 2 metode. Metode yang pertama adalah metode pengakuan pendapatan. Laba kotor penjualan angsuran ada 2 dasar, yaitu dasar penjualan dan dasar tunai. Dasar penjualan adalah laba kotor atas penjualan angsuran diakui dalam periode penjualan angsuran terjadi tanpa memperhatikan apakah pembayarannya sudah diterima atau belum. Yang kedua, dasar tunai. Laba kotor atas penjualan angsuran baru diakui apabila pembayarannya dari piutang penjualan angsuran sudah diterima. Metode yang kedua adalah metode penjualan angsuran. Ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Penjualan harus dipisahkan antara penjualan tunai dan penjualan kredit. Yang kedua, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dipisahkan antara HPP penjualan angsuran dan HPP penjualan biasa. Yang ketiga, laba kotor penjualan angsuran. Ada selisih antara penjualan angsuran dengan HPP angsuran dipindahkan ke rekening LKBD atau laba kotor belum direalisasi. Yang ketiga, piutang penjualan angsuran dipisahkan berdasarkan tahun penjualannya. Yang selanjutnya, pencatatan akuntansi penjualan angsuran. Pencatatan akuntansi penjualan angsuran ada 3, yaitu 1. Penjualan angsuran aktiva tetap. 2. Penjualan angsuran barang dagang. Yang ketiga, masalah tukar tambah dalam penjualan angsuran. Penjualan angsuran aktiva tetap adalah penjualan aktiva tetap seperti tanah, gedung, dan sejenisnya. Pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam jumlah dan waktu yang ditentukan. Syaratnya A. Ada uang muka, dan B. Pembayaran bunga dan angsuran secara periodik dan tunai. Kegagalan pelunasan piutang angsuran aktiva tetap. Kegagalan pelunasan piutang angsuran aktiva tetap terjadi apabila 1. Pembeli tidak mampu melunasi angsuran sampai lunas, berarti laba yang diperhitungkan tidak dapat terrealisasi. Yang kedua, aktiva tetap terjual, dimiliki kembali oleh penjual dan dinilai sebesar nilai pasar pada saat aktiva tetap tersebut ditarik atau dimiliki. Yang ketiga, jumlah pembayaran pelunasan angsuran tidak dapat diminta kembali oleh pembeli. Penjualan angsuran barang dagangan. Penjualan angsuran barang dagangan terjadi apabila yang pertama, tingkat perputaran penjualan angsuran barang dagang lebih cepat dan tidak ada pendapatan bunga. Yang kedua, menggunakan metode laba diakui secara proporsional dengan penerimaan kas. Yang ketiga, terdapat ketentuan, yaitu ada uang muka dan pembayaran dengan uang tunai periodik sebagai pelunasan angsuran.
Masalah tukar tambah dalam penjualan angsuran. Tukar tambah adalah perjanjian di mana penjual menyerahkan barang-barang baru dengan perjanjian angsuran, sedangkan penjual menyerahkan barang yang sudah dipakai yang digunakan sebagai pembayaran uang muka. Terdapat rekening CSHP atau cadangan selisih harga pertukaran, yaitu rekening yang berasal dari perbedaan antara harga pokok yang diperkirakan dengan harga pertukaran. Penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi sendiri merupakan suatu jenis penjualan dengan cara menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijual. Menurut Alan R. Driben, penjualan konsinyasi merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang mempunyai barang dagangan menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak lain untuk dijualkan dengan memberikan sejumlah komisi kepada pihak yang menjualkan. Konsinyasi. Terdapat dua metode. Yang pertama, metode laba terpisah, yaitu pada metode ini semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari laba rugi yang biasa. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamat pada metode ini mencakup harga pokok barang konsinyasi yang dikirim, biaya pengiriman barang-barang konsinyasi, biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi yang dibayar oleh komisioner namun ditanggung oleh pengamat. Yang kedua, metode laba terpisah. Pada metode ini, laba ataupun rugi dari kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari kegiatan biasanya. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamat pada metode ini yaitu pembayaran biaya angkut atau pengiriman barang konsinyasi, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner, menerima pembayaran dari komisioner. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.